Pertama kali lu nyemplung MotoGP, lu suka gak sih sama MotoGP? Kagak ngerti. Balik lagi di Saling Silang sama Liza dan juga Tiar. Hari ini salah satu sahabat aku akhirnya datang gitu kan untuk support kita. Terus kita tanya-tanya kemarin habis ada kabar bahagia juga. Kabar bahagia opo? Nanti kita bahas. Kenapa sih dia? Tahu. Dalam hati gue bersuara, alah kayak lu nggak tahu, lo orang pertama yang tahu. Ya kan etok-etoknya. Gua orang kedua loh. Opo. Setelah Liza, kamu tetap menjadi yang nomor 2 memang. Liza nomor 1. Yeah, thank you so much NGR. Kan kejadiannya pas di GOR kan? Sebelum itu dia ada cerita sama gue. Apa lu sok kaget waktu itu? Gila dunia kalian nih. Lu excited banget. Nah, enggak, maksud gue pada saat itu belum fixnya. Apa dia ngasih Rencana. kisi-kisi. Iya. Tapi fixnya pada saat kita di GOR itu dengan ngomong santai kayak ngajakin kayak Zah, yuk kita ke Kemang kayak gitu kan ngomongnya. Iya. Hah? Gue baik. Tunggu konsepnya gimana? Oke, sebelum kita bahas itu, yes, ada Nona Angie di sini. Ada Nona Angie di sini? Ada. Tunggu, ingat Anda hari ini adalah bintang tamu, bukan Jaga host. marwah ya. Betul. Oh ya. Kalau bintang tamu harus malu-malu kan. Kayak Malu-maluin. aduh gue ditanya apa sih? Dia semalam kemarin nanya gue. Kita mau bahas apa sih tentang Angie? Sebenarnya dia tuh meraup semua pekerjaan sebenarnya. Apa tuh? Dia sebagai presenter iya, Ah. terus presenter dari yang mulai yang dari makanan. Oke. Ya kan lu bisa ngeliat walaupun bentuk badan cuma segini makannya masya ampun gitu Banyak kan. makan. Wah, Dia nggak tahu sekalinya syuting itu bisa 4 tempat ya. 5. 5. Nah, Tapi nggak dihabisin kan? Dihabisin karena satu tempat itu kan 2 kali syuting. Jadi Nah. satu tempat 2-3 menu 2 kali syuting. Itu biasanya yang kedua itu nggak habis. Ya. Gitu. berarti tapi yang pertama habis gitu. Biasanya dibagi 2 gitu loh, porsi 2 kali makan. Oh, oke. 2 kali makan. Terus habis itu dia juga sebagai kalau bisa dibilang broadcaster lah ya, broadcaster di dunia sport gitu kan. Melanglang Ya, buana tahu luar gua. biasa. Terus habis itu dia juga news anchor. Coba kan arahnya tuh terus habis itu terjun di dunia acting juga dia. Semuanya Tuh kan, ya? semua pan gue udah bilang dibabat semua sama dia. Soalnya mah. nama aku sebenarnya tuh Angie Palu Gadaang. Tapi gua tahu dia dari apa? Net TV dulu ya. Iya, Net Dia net, iya kan. Awalnya. awalnya. Berarti net itu dulu news anchor ya? News anchor. News anchor. Tapi pertama karir lo di dunia host tuh apa sih, Ji? Maksudnya di apa dulu nih? Dulu waktu masih kuliah semester 3 tuh di Semarang kan. Itu tuh yang Semarang. Iya, yang foto apa. Jadi entertainnya itu merujuknya tuh ke foto-foto model dulu. Terus ke TV lokal. TV lokal itu jadi presenter, tapi acara pertama gue adalah host acara kriminal. Mungkin muka gue sangat kriminal. Gua kira acara ini apa namanya? Apa? Agama. Emang mukaku ada umroh-umrohnya. Acara yang Tapi kan udah pagi-pagi. umroh. Tapi udah Alhamdulillah. Yang subuh. Acara apa sih ceramah-ceramah subuh itu? Kultum. Iya itu lah ya. pokoknya. Sama sebelum buka puasa biasanya. Azan maghrib dong gua. Oh, sama juga jadi iklan juga dia. Semuanya lah dia. Terus Iya. pertama kali adalah jobnya sebagai ya itu tetap anchor kan, news anchor lah. Hitungannya bukan news anchor karena kan dia ini kan kayak in-depth report. Jadi kita datang ke daerah-daerah berdasarkan sama berita cetak. Kalau dulu cetak ya itu kan udah belasan tahun lalu tuh. Kita cari nih di Jawa Tengah, wah ada kasus ini gitu ya kan. Kita datang ke daerah itu, kita in-depth report gitu. Kita interview korbannya. Berarti jurnalis dan lain. dong? Jurnalis, tapi Jatuhnya. lepas. Oke. Kontributor. Enggak juga. Maksudnya freelance lah ya hitungannya. Oke. Cuman kalau yang di net tadi itu adalah pertama kali kerjaan yang sebagai karyawan juga Ya. gitu. Oh, berarti lu juga pernah jadi karyawan karyawan stasiun gue, TV ya? iya. Gue karyawan, jadi gue tahu tuh maksudnya sebagai orang di depan dan belakang layar gue tahu. Bahkan baru aja tadi malam gue post di konten eksklusif gue karena kemarin ada demo.
Yes. Iya, DPR ya. Yes. DPR. Itu tuh kan banyak seliweran kan, cuplikan-cuplikan mahasiswa demo dan segala macam. Gue tuh keinget banget dulu pertama kali gue punya pengalaman untuk turun ke lapangan dan rusuh. Itu pertama kali. Kalian tahu kan kalau demo ada gas air mata, Ya, itu itu. kita ngolesin odol. Odol di sini kan. Iya. Heeh. Nah, gue tadi Biar apa? Iya, jadi biar nggak pedih. Nggak pedih. Baru tahu gua. Yang lu lihat putih-putih di Iya, muka-muka iya. orang, Odol. itu odol. Gua kira itu emang biar demo aja gitu. Kayak gini. Ini mataku. Nggak boleh gitu. Nggak gitu. Nggak Tapi boleh nggak gitu. Karena sebenarnya gue nggak tahu ya. Mungkin gue nggak bisa menjelaskan kenapa pakainya odol atau karena ada zat-zat tertentu. Tapi pengalaman gue yang tadi malam gue posting adalah karena itu kan adalah waktu karyawan net ya. Jadi gue juga ngeliput di lapangan. Gue kan nggak punya pengalaman huru hara waktu ngeliput. Liputan gue yang biasa aja. Sekalinya waktu itu kalau kalian tahu eventnya adalah demo besar di bulan Desember. Tahun. Ini ya. Pokoknya jangan disebut, Itu pokoknya ya? demo besar di bulan Desember. Waktu itu kan rusuh. Pokoknya Oh, tahu ya. itu adalah pengalaman pertama gue kena tembakan gas air mata. Gue ngelihat orang-orang kan pada ngasih odol. Itu udah nggak tahu siapa yang jurnalis, siapa yang Tapi lo penyebar tahu dan nggak odol segala itu buat macam. apa? Tahu, Oh. cuman gue nggak tahu aplikasinya. Lo tahu gue pakainya gimana? Kayak logo Adidas 3. Mohon maaf Bun, yang ada bukan mata lo yang terkena. Iya, muka gue panas banget. iya kan? Gue nggak ngerti Lo terus. iritasi gak sih? Gue bingung kan kayak gimana gue oles 3. Ya gue nggak ngerti. Itu lebih ke arah dulu tuh kan ada yang di GTV kan. Apaan? Yang program yang untuk jadi militer-militer yang Oh, kan, tapi kan How to be hitam. man. Yes. Kalau ini bukan Putih. Gue pokoknya lambang Adidas hidup gue waktu itu 3. Udahannya baru gue kayak ternyata cukup 1 tapi deket mata gitu. Ya udahlah gue ini yang tahu ya kan. Tapi sekarang mah lucu, tragedi jadi komedi berarti kita udah deal sama itu ya kan. Betul. Gitu. Nah, berarti pada saat itulah pertama kali, maksudnya secara whole package untuk jadi jurnalis. And Tapi I really love it. bukannya lo main di sitkom gitu ya? Iya nyambi. Jadi waktu di net itu gue ibaratnya berdiri di bawah 2 kaki Ya sebagai emang 2 kaki lah pasti. kadang-kadang 3. Oh. Cuman gue sembunyiin. Gue yang ada, gue mau bilang cap kaki 3. Masuk brand? Enggak ya. Kita nih lagi ngomongin apa? Terus Terus abis apa tadi? 2 kaki. Dua 2 kaki. kaki, cap kaki 3. Gak. Jadinya tuh 2 pekerjaan. Satu itu adalah sebagai karyawan yang gue di situ jabatannya juga reporter. Satunya lagi sebagai talent. Di situ beriringan dengan porsi yang sama. Talent ini mencakup lo siaran, mau itu sebagai news anchor atau sebagai bintang tamu di program-program itu termasuk sebagai talent gitu. Berarti lu di under manajemennya net pada saat, Saat itu iya. Oh. Tapi banyak yang begitu kan net pada saat itu. Kayaknya memang mereka menciptakan sistem yang Iya kan? eksklusif. untuk Eksklusif. itu. Oh Iya, ya, berarti maksudnya talent-talentnya mereka di TV-TV-nya mereka. Ya, even though kita mau nyebrang jadi bintang tamu TV lain juga bisa, tapi lewatnya tetap Tetap net Iya. talent management. Sayang banget net udah ini ya berganti. 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 MDTV Betul, berganti. 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 Nah, terus habis itu sekarang sudah berjalan berapa tahun untuk sebagai host MotoGP? 2017 sekarang berapa sih? 25. 25, 8 bro. Kalau 25. anak SD udah kelas 1. Udah Kelas dua. lulus dong. Kok lulus dari mana 8 Oh, tahun Liza? Oh, bukan. Astagfirullahalazim. Kan gue mikirnya adalah SD kelas 1 sampai kelas 6 berarti kan 6 tahun. Nemu di mana sih partnernya? Nggak tahu nih. Maklum, anak gue mikirnya kayak 2017. 8 tahun. tahun. Iya, MotoGP. benar. Pertama kali lu nyemplung MotoGP, lu suka gak sih sama MotoGP? Kagak ngerti yang gue Enggak tahu lah pasti, sih. yakin gue. Itu juga sebenarnya gue ikut open casting. Oh. Oke. Jadinya mungkin kalau ada teman-teman yang nonton yang nggak tahu proses untuk masuk itu kan biasanya ada yang bilang casting. Nah gue ini open castingnya. Open casting tuh lebih Soal artinya program. banyak. Jadi bukan Oh. kalau casting misalkan nih. Udah dipanggilin gitu. Iya, podcast Saling Silang mau mencari host. Iya. Udah Satu untuk podcast doang. Saling Silang. Iya, iya. Dan mereka udah punya karakter sendiri. Open casting kita terbuka. Ya bisa Program dibelas apapun. kemana gitu Gitu. kan. Nah, salah satu yang nyantol saat open casting itu adalah MotoGP. Tapi orang yang casting gue udah berpulang beberapa waktu. Iya, lalu. gue tahu. Rest in heeh. peace. Dan Kok lo tahu?
dulu pernah menjadi host untuk highlightnya gue. Oh. Highlight Pernah di MotoGP. highlight MotoGP. Jadi akan ada 2. 4 dulu. Oh iya ada 4. Ada 4 program untuk MotoGP. Sekarang udah Yes, tinggal 2. Tinggal 2. Dulu kan ada highlight, ada untuk race-nya. kualifikasi sama kuis. Betul, ada kuisnya. Nah, gue di bagian di highlightnya. Nah, sekarang Angie masih, puji Tuhan, alhamdulillah Astung Karam masih dipercayakan untuk sebagai host MotoGP. Yes. Sampai sekarang ya? Sampai Gue tuh gak pernah Lu nonton nggak MotoGP. lihat dari tadi kita ngobrol tuh ada background ngeng-ngeng. Ngeng-ngeng. Itu tuh aura MotoGP. Maaf ya. Siapa sih jagoan MotoGP sekarang? Gue terakhir nonton MotoGP tuh Valentino Rossi ya. Sebelum gila, pensiun. lama banget. Iya itu. Iya, Itu lama sebelum banget. Gak ngikutin lagi gue. Sekian tahun yang lalu lah Iya ya. betul. Berarti lu dari nggak ngerti terus akhirnya lu belajar, mau tidak mau kan belajar kan? Bagi gue idealis gue sebagai seorang presenter itu adalah harus presenter yang paham. Maksudnya kalau kita hanya mengandalkan look kita, kita akan terganti dengan cepat. Yes. Tapi saat kita punya isi, itu bukan bilang nggak mungkin diganti, tapi akan sulit terganti karena orang jualan look banyak, tapi otak belum tentu. Betul. Kan, gitu. Jadi gue harus belajar, mau nggak mau, gue pelajari cara membaca nama pebalap yang benar. Karena Ya kan? Spanyol tuh ya. Spanyol tuh apa namanya Itali susah gitu tapi kan. sekarang gue kayak gue bisa, walaupun kadang-kadang kalau trik gue kalau saya gue ragu, gue buka YouTube. Jadi misalkan Marc Marquez kan kues gitu kan, ada kok yang sampai sekarang ngakunya pecinta MotoGP ngomongnya tetap Marc Marquez gitu Santai, kan. santai. Gitu. Jadi maksud gue adalah itu adalah karena basic. Betul. Itu basic. Penyebutan nama dari ridernya kan. Pabrikan dan lain-lain tinggal cari aja di YouTube misalkan Marc Marquez interview gitu kan kita ya do research lah untuk sesuatu yang menguntungkan kita di kemudian hari. Karena untuk fansnya dari MotoGP ini luar biasa banyak. Terus kritiknya luar biasa. Lu tahu nggak? Belum cerita. Ini gue kasih tahu ya. Jadi mungkin ada 2-3 minggu yang lalu ini fansnya MotoGP ini kan beragam ya. Jadinya gini, gue sebagai host itu harus netral. Tapi serba salah bro. Jadi ada ini yang lagi balapan menang, gue kayak congratulations gitu kan. Yang nggak menang bilang gue pendukung yang menang, ya kan? Oh iya. Yang gitu-gitulah semacam-macam itu. Iya. Sampai kayaknya gue nggak tahu dia fansnya salah satu pembalap atau gimana, dia nge-DM gue. Lu mau ngetip ini juga nggak gitu kan, lu emang pendukung bla bla. Ada lagi yang lain pengen gue tonjok. Nah apa lu abang-abang ini nggak ngerti. Tapi semua tuh ada yang kayak gitu-gitu. Gue banyak di DM kayak gitu. Iya. Parah itu orang-orangnya. Maksudnya kalau orang bilang fansnya bola itu fanatik, MotoGP juga sama. MotoGP juga fanatik. Kayaknya fansnya mostly gitu. olahraga ya kalau emang ini, tapi kan segmennya terbatas kan. Biasanya kalau kayak basket gitu-gitu. Nggak semua, nggak semasif yang Iya, lain nggak semasif kali ya. yang lain. Tapi MotoGP itu masif loh kalau kita kan ke daerah gitu kan. Itu gede banget loh. Kayak dulu gue ada kan kuis kan, kuis tuh suka di beberapa daerah suka ada kuis kan dari MotoGP. Itu luar biasa, maksudnya gue sebagai cuman host dari highlight dan juga kuis, mereka tahu mama ini ya presenternya untuk MotoGP ya. Di situ gue baru tahu gila ya, ternyata untuk sebagai host MotoGP tuh achievement yang berbeda juga gitu, karena banyak banget fans yang kalau gue bisa bilang adalah militan yang luar biasa kan, sampai bisa mengkritik hostnya tuh kayak gila-gilaan kayak ini harus tahan banting gak sih? Bahkan di waktu kalau nggak salah ini event waktu Mandalika pertama ya, salah satu pebalap tuh namanya Fabio Quartararo. Itu mungkin nama MotoGP itu identiknya sama Valentino Rossi, ya kan? Jadinya walaupun dia udah pensiun tapi Yes. masih legend ya. a living legend kan. Jadi Fabio Quartararo ini lewat lah, kalau nggak salah mau beli es krim atau apa gitu lupa. Dia buat story. Jadinya anak-anak kecil tuh di Lombok Mandalika tuh, halo MotoGP, dikira MotoGP itu nama pembalap. Hai MotoGP, terus dia kayak hai gitu, bingung kan mau Nggak ngapain. tahu, dia tahu itu pembalap tapi nggak tahu nama. Iya, jadinya hai MotoGP. Hai MotoGP aja ada udah. ada MotoGP. Lucu abis. Karena kan mostly fansnya MotoGP cowok kan. Iya, tapi Iya. cewek sekarang juga Sekarang banyak cewek loh. juga Oh ya? banyak. Sekarang cewek juga Iya, banyak. dan mereka ngerti, bukan cuma sekedar Ngeliat cowok fangirling, ganteng gitu iya. kan. Mereka cukup ngerti gitu. Best itu. Oh iya sih. Apalagi sirkuit banyak banget ya Bun, lu menghafalkannya gimana tuh ya?
Itu do research. Jadi kalau seandainya gue agak bingung nih sama misalkan cuman tulisan doang di Google gitu ya kan, gue mungkin masih bisa mengingat, memahami. Tapi kalau untuk pelafalan itu kan crucial ya. Itu balik lagi, gue researchnya tuh dari audiovisual. Itu tuh harus sih. Pernah nggak lo salah, tapi salah yang salah banget gitu sebutannya, sampai diketawain atau dikritik sama orang? Enggak sih, alhamdulillah. Belum ya? Jangan belum dong. Oh, iya. Kagak. Dia kalau udah kerja luar biasa sih, dedikasinya luar biasa. Gue kalau mau MotoGP kan itu siaran hari Minggu. Gue nggak boleh diganggu dari Sabtu malam. Karena gue Gue kira dari Senin. Selasa sih. Panjang ya. Ya kan? Jadi Gue pernah intinya Angie nggak boleh diganggu. Gue pernah chat dia. Gue pernah chat dia. Ji, gue mau cerita. Liza, Angie mau MotoGP dulu. Liza chat aja nanti. Nanti dibalesnya. Dibalesnya nanti karena Angie mau konsentrasi untuk MotoGP, mau race. Oke. Gue udah ngerti dia kerja. Jadi kayak ya udah gue ngomong aja gitu kan. Nanti dia balas apa nggak balas. Yang penting gue ngomong gitu kan. Iya, karena emang nggak mau mengganggu konsentrasi. Soalnya Iya. sekarang MotoGP itu beda sama dulu. Sekarang program MotoGP, kalau dulu setiap kita siaran live race kan 3 jam tuh. Balapan kan kita off cam. Yes. Off kamera. Benar. Sekarang balapan kita tetap YouTube. Jadinya tuh selama 3 jam Angie tuh nggak ada break. Ngoceh gitu. Ngoceh terus-terusan. Jadi harus banyak informasi yang kita dapat gitu loh. Nggak bisa ala-ala doang. Iya, berarti lo banyak nampung informasi juga during before race sama during Yes, race-nya kita juga. harus tetap update. Dan MotoGP kan nggak dikasih prompter, pointer dan Iya, segala macam. betul. Itu emang nggak ada. Memang itu nggak. berdasarkan hostnya aja sama narasumber. Oh, Jadi- ya udahlah, dia aja lah berarti terus. Emang gak ada yang bisa Nggak gantiin. gitu Karena kan konsepnya. karena kan akhirnya karena gini, di dunia MotoGP cewek yang mengerti itu adalah pertama adalah Mbak Lucy. Betul, Mbak Lucy Itu itu berapa legend. belas tahun? Itu legend. Sebelum Angie. Oh jauh, Yes, jauh Mbak jauh. Lucy. Mbak Lucy Nama dia tuh Mbak GP. Mbak GP benar. Gak tahu deh gue. Basket Wiryono, mulu sih. iya, itu nama Main-main Lucy, lah. beda. Itu ban. Nah, Coba main-main dulu. Ya kan? Tuh. Nah, akhirnya sekarang kan Mbak Lucy udah nggak Di TV, tapi ada konten di YouTube. Iya, akhirnya kan sekarang kan Angie gitu kan. Itu berarti lo memang di dunia MotoGP tuh kayak merangkap komentator juga sih sebenarnya ya. Kurang lebih, tapi balik lagi gaya kita sebagai host itu kan beda-beda. Jadi sekarang host MotoGP itu ada 3. Ada Angie, ada Fanny, ada Sabrina. 3. Menurutku juga ini 3 orang ini memiliki gaya komunikasi yang beda. Beda. Misalnya, gue tuh suka banget kalau memosisikan diri gue sebagai orang yang nggak ngerti. Ya. Oke. Gitu. Itu adalah teknik interview gue. Ibaratnya kayak kemarin gue juga dimarahin tuh sama netizen. Mending hostnya diganti, nggak ngerti apa-apa. Gue bales. Itu teknik interview. Kalau seandainya kamu menginterview seseorang, Udah kita tahu punya semuanya. sudut pandang Yes. orang ketiga, dan gue memosisikan diri untuk itu. Kenapa? Karena posisi gue adalah host dan gue punya 2 orang narasumber. Gue jawab itu. Terus gue juga bilang, kalau seandainya dibandingin nih, misalkan sama host lain, mungkin misalnya teman gue ada yang sukanya dia bridging, bercerita, ngobrol, tektokan, terserah. Kan itu gaya komunikasi dia, gaya nge-host dia. Jangan salahin gaya gue yang pakai sudut pandang orang ketiga. Bukan berarti gitu. Iya, karena kan kita Balas di komen. Iya. Oh, niat Gue juga. balas dia. di komen. Ya bukan niat, karena Bukan niat, itu iya. penting buat gue. Orang nggak bisa mengomentari orang tapi berharap orang ini akan pasif atau tidak mendapat balasan. Saat dia komen baik, dia berharap dibalas. Saat dia komen kritik, kita balas. Kita dibilang nggak punya kerjaan. Lu standar ganda, lu bukan motor. Hello. Ya kan? standar ganda. Capek. Gila udah serius-serius sih. Baik, betul. kan? Karena kalau misalkan kita kasih tahu semuanya, maksudnya maksudnya kita udah tahu semuanya, berarti kan diem-diem doang jatuhnya. Iya, Kita tidak mewakili orang yang maksudnya nggak tahu apa-apa. Betul. Gitu. Berarti udah sering ketemu sama pembalap-pembalap ya? Bro, dia lagi lu harus lihat nonton kontennya dia yang ngakak banget sih. Apaan? Kalau buat Nonton gua. Gini konten lu, Konten siapa? kontennya dia bikin waktu lu di Mandalika. Oh, how do you spell? How do Iya, you pronounce iya, my name right? Itu ngakak sumpah. Nanya siapa? Nanya Pembalap. pebalap. Balapnya. Terus apa jawabannya? Di mana sih kontennya? Nama gue siapa? Gue tanya. Angie. Angie siapa? Oh. Ang. Nah, itu nama gue, betul. Tapi para pebalap, Anjang. Sumpah. Kan karena bule kan. Kalau enggak Angie maksudnya Anjang. Pokoknya ada Anjang, beberapa. Anjang. Biasanya lo Itali benar. Ada spasinya gak sih? Ada. Angie Iya. Ang. Ya udah. Angie space Ang gitu kan. Kalau kita bisa, tapi orang foreigner. Ya, foreigner itu ada. Pokoknya satu. Kita manggilnya kalau di MotoGP itu Pak RT Andorra. Dan dia bangga banget dia dipanggil Pak RT. Waktu gue tanya,
tapi lu tahu nggak arti Pak RT? Ya, itu bos kan. Jadi my wife itu adalah ibu bos. Oh ya, oke. Oke. Nah, Pak RT inilah yang dia melafalkan dengan sempurna seperti udah Minang. Anjang katanya. Pak RT ini siapa? Namanya itu adalah Alex Espargaro, pebalap udah Oh. pensiun, sekarang test rider. Jadi dia sangat percaya Percaya diri diri. untuk melafalkan anjang. Kenapa? Emangnya salah? Enggak, udah bener. Tapi itu artinya kalau di sini bahasa daerah artinya anjing. Tapi aku nggak bermaksud, dia langsung nggak enak hati Iya, gitu. iya. Dan itu kemarin lumayan viral ya Iya. untuk penyebutan Maksudnya kayak anjang. gini loh. Itulah konten-konten yang dia kreatif anaknya. Terus habis itu dia ada kesempatan pula untuk bertemu para riders ini Sekalian. gitu. Betul kan? Tapi pembalap tuh kecil-kecil ya badannya? Nggak semua. Ya kalau segede gua susah deh. Enggak, lebih tepatnya itu akan menyesuaikan sama Aerodinamisnya. berpengaruh sama bagaimana lo mengendarai motor. Oh. Jadinya kenapa pebalap itu ada yang kecil, ada yang tinggi, maksudnya pendek, tinggi. Itu juga motornya itu menyesuaikan tinggi dan berat badan pembalap. Oh boleh emang? Emang motornya nggak sama semua? Enggak, Enggak, beda-beda. kan itu di custom Oh kan? gitu. Disesuaikan sama pebalapnya. Lah nggak fair dong. Enggak Kan dong. ada standarnya. Iya, Oh. gitu. Walaupun bukan ada Bukan standar 2 Standar ganda. Standar ganda. Enggak. Nah, terus habis itu sebagai sekarang juga news anchor masih dipercaya juga kan di TV, Alhamdulillah. di TV sebelah gitu Di kan. situ depan tuh. Lu tahu base camp gue sekarang adalah kosan Liza. Karena 1 menit ke kantor gue kalau Dia- gue siaran. Belakang depan lambang negara kita apa? Udah. Iya, di situ. Di situ makanya Gua nggak pernah nonton TV sih. Bagus. Karena lu nontonnya podcast di YouTube. Enggak juga. Parah nih. dia mah kerja cari duit kayak gitu kan. Nah, lu nge-switch gini kan ke semua pekerjaan lo dari yang sebagai host makan kuliner lah ya, host kuliner, terus habis itu MotoGP, terus habis itu ke news anchor, itu kan semua beda-beda tuh, Ji. Pembawaannya beda. Yes. Nah, lu gimana cara mensiasatinya sebenarnya? Nyiasatinya sih sebenarnya sebelum kerja itu ya balik lagi gue akan fokus, misalkan gue habis ini mau siaran nih berita nanti malam. Gue akan memosisikan diri gue ini, yang pertama gue pasti baca-baca dulu. Gue baca-baca dulu, jadi walaupun itu ada prompter, tapi saat lo nggak yakin, lo akan kelihatan kamera. Iya. Apalagi orang dapur tahu gitu ya kan, kita orang dapur. Tapi sebelum berangkat itu gue udah mulai tuh dari apa ya, pengambilan nafas aja tuh gue atur Maksudnya? sebenarnya. Kayak titik koma kayak gitu, terus habis itu Ngomong sama hafalan. kalian Iya. aja, Iya. ini akan berpengaruh sama nanti kerjaan gue. Betul. Nanti malam. Itu tuh ngaruh kalau gue, domino effect gitu. Jadinya sebenarnya itu berlaku untuk semuanya. Misalnya, Angie mau ketemu sama Liza nanti kayak kemarin Liza di mana, Angie mau numpang keramas. Gue chat gitu ke Liza kan. Jadi pembawaan gue yang ngechat Liza udah manja-manja kan, gue sama dia manja-manja kayak kakak adik segala macam, itu akan ngaruh saat gue ketemu sama Liza. Jadi sebenarnya bagaimana kita membawa diri kita sebelum berlaku atau bertemu atau melakukan apapun, itu akan ngaruh, domino effect kayak gitu sih. Sebenarnya yang nggak terima tuh netizen. Why? Kemarin gue siaran berita, gue sambil live TikTok, komen netizen. Ih, biasanya centil-centil juga di kuliner. Ya, dianya nggak terima gitu. Ada yang nggak terima gitu, karena pembawaan sebagai news anchor kan harus Memang elegan, iya yang benar. gitu. Tapi pertama kali gua ketemu dia beda banget loh. Gua nggak expect dia begitu pas kita ketemu Tapi pertama memang- kali dulu ya. Oh Yang iya di iya GOR. iya, Iya, iya. di GOR. Tapi Gua memang kayak kayak kaget gitu loh. pekerjaan di dunia entertainment. tuh soalnya seperti saya kayak gitu. sebenarnya 4 orang. dibagi dunia kuliner, terus habis itu news anchor, terus habis itu diri sendiri Sportcaster. sportcaster Dan diri sendiri. bagi 4 kan. Tergantung kamu hari ini ketemu Angie yang mana. Kalau yang kemarin apa asli itu? itu Angie. Oh, kayak gitu. Iya, nah itu barusan Angie. Iya, iya, nah, iya, itu Angie. asli. Iya. Ya, off karakter gue. Iya, kalau gue kan udah hafal kan, jadi gue udah tahu kayak gitu. Kalau dia setiap pekerjaan yang mungkin yang paling bisa ditelepon buat gue ya, dan itu masih lebih banyak 90% itu adalah dia, ya itu Bikin bagian lapar. Iya, Iya, bagian kuliner. kuliner, itu kuliner. Gue nanya sama dia, gue nanya sama dia kemarin kan Ji ya, gue Gak boleh nanya, nunjuk. oh ya maaf nih. Emang dia? Maaf. Gua juga nunjuk ya. Nah, gue nanya sama dia, Ji, lu kan nih kerjaan lu kuliner nih, istilahnya kosakata lah bahasanya gampang, kayak perbukuan untuk makan udah banyak, almost every day juga, kayak seminggu berapa kali lu kerja untuk bikin lapar?
Bikin lapar. Ya nggak tentu sih 3, 4. 4 sih kemarin seminggu full. Seminggu Nah, 4 kali. 4-5 kali. Nah itu kan kadang-kadang. itu kan dikalikan 4 hari dikalikan 4 sampai 5 restoran kan gitu kan. Oh, iya. Berarti kan sekitar average pukul rata 16 sampai 20 kan. Yes. Nah, gue sempet tanya sama dia, Ji, lu terus kalau lagi lu off deh, lu makan gimana? Lu apa nggak bosen di satu titik kayak, aduh, gue mau pengen makan ini ya? Karena masalahnya semua Dimakan. dia itu Pemakan segala ya. Tapi olahraga kuat ya? Lagi nggak nih udah sebulan. Tapi badannya kecil ya? Maksudnya badannya kecil. Tapi Orang ini dia suka udah kurusan. Iya. Tapi dia udah kurusan. Anji turun 5 kilo. Iya, dia Caranya olahraga gimana? juga. Gak tahu. Kayak kemarin itu sempet 2 bulan nggak ngerasa pede. Sebenarnya kemarin tuh aku dilema. Kenapa? Gue cerita sama lu gak sih yang soal dilema gue soal berat badan? Oh iya, lu cerita. Laki gue itu tuh lebih suka gue berisi, Oke. Iya. ya kan? Gue pede kalau gue lebih thin, gitu. Jadi gue kayak, aduh gue harus menyenangkan Kan yang abang sayang atau apa gue yang menyenangkan, ya menyenangkan wajah gue depan kaca gitu. Bingung gue. Akhirnya itu bukan perdebatan sih, diskusi lah sama pasangan gue. Kayak awalnya dia agak kayak gimana ya, kayak tapi gitu. Tapi akhirnya gue bisa memberikan dia pengertian bahwa perempuan khususnya merasa cantik kalau dia tuh percaya diri, apapun bentuknya, apapun warna kulitnya, apapun makeup yang digunakan atau tanpa makeup, asalkan dia percaya Pede. diri. Dan gue yang ngerasa pedenya kalau begini. Untungnya habis itu dia mengerti. Seginilah maksudnya. Tuh. Ini pengen kurus 1 kilo atau 2 kilo. Nggak ruas kilo. Enggak sih. Ya tapi itu Ini, yang tapi natural. ini udah oke nih. Segini udah oke. Ya alhamdulillah. Tapi waktu yang 6 bulan 5 Ya, kemarin tuh gede. sempet. Gue sampai pakai baju tuh MKL. Ya elah, gua XL. Sumpah. Gak ada yang nanya lu. Ya elah, lu. Beda, ini perempuan kerja di depan layar kaca Iya, gitu kan. agak gimana. Dari yang gue S kan. S, iya benar. M kadang-kadang lah. Tapi ini dari M sampai ke ML tuh kayak aduh. Gak enak banget itu disambungin tadi barusan gak enak tuh. Mobile Legend. Aduh. Tapi tadi belum selesai. Nah, lu gimana caranya mengatasi pada saat lagi off day terus habis itu- Appetite-nya ya? Yes. Laki gue tuh tahu banget tuh. Dia kalau ngajak gue keluar, gue lagi nggak kerja, dia nggak akan ngasih saran makan apa dan di mana. Kamu maunya apa? Ayo. Karena walaupun sama-sama ayam goreng, tapi saat kita kerja itu rasanya beda banget sama pas kita lagi pengen ayam goreng, lagi nggak kerja kayak gitu. Dan itu ya menyesuaikan aja. Gue nggak ribet kok soal makan. Ibaratnya telur dadar sama nasi juga gue sikat-sikat aja. Makanya gue ya kalau nanti gue punya anak gue GTM, gue bilang emak lu dulu bikin lapar ya, lu nggak ada GTM gue gitu. Udah gini. Nggak ada tuh, mak lu aja udah kenyang aja masih dijejelin terus. Nggak ada lu makan. Anak gue penakut nanti. Mak lu keliling Indonesia hilang di hutan gue semalaman. Kayaknya nggak penakut lah. Makanya jangan sampai Nggak boleh. gitu. Karena Enak kan aja lu. bapaknya Iya. Gitu betul. kan. Bapaknya strong. strong. Sekarang lagi pendidikan ya. Lagi pendidikan. Pendidikan ya. PAUD ya. TK. Kok gitu? Kok jadi PAUD dong? Kapan sih akhir tahun ini jadi? Ya Tahun nanti ini. dikabarin. Nanti dikabarin ya, dikabarin. Abang kemana? Kabarin dari Di gue. mana? Di sana? Di sana di mana? Di kampung gua kan. Gila. Lu jangan buka kartu-kartu semua, Ya, namanya enggak. tahan-tahan Kan dikit orang nggak apa? tahu kampung gua. Tahu. Jakarta. Tahu orang mau udah lu sebut dengan Oh, iya, gamblang ya. kampung lo di sini gimana sih? Jadi ada pempek nggak? Apa tuh PMP? Pempek. Om pempek. Iya. Kan gue di Jakarta. Ya ada nggak di situ nanti di nikahan lo? Lah apa hubungannya? Oh enggak, dia mau nyumbang. Oh, enggak apa-apa diterima Nggak apa-apa, ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Diterima. Nggak apa-apa. Kan lu tetangga juga sama laki Iya. gue. Ya makanya gua tanya ada pempek nggak? Belum ada. Jadinya kita terima sumbangan pempek ya, stolnya ya. Ntar gua kirim 10 biji. Biasanya gue makan sendiri 9. Iya makanya dipikir lapar Aduh. di segitu kan. Nanti ada pondokan pempek isinya 10 orang pertama. 10 terbatas ya. Anda sangat beruntung gitu. Untuk undangan 10 pertama silakan menikmati Anda pempek ini. mendapatkan empek-empek. Congratulations, Cuko bawa sendiri. Aduh ya Allah. Oh iya, dia juga pernah jadi host traveling juga ya. Iya, udah bertahun-tahun dan itu beberapa program. Makanya gue bilang, anak gue penakut.
Nggak bisa lo ya. Ini bukan turunan Angie dan juga abang nih, bukan nih Terus? nih. Iya, terus anak siapa tuh? Anak Minggu juga ya. Anak gua lah. Iya. Karena dua-duanya mama bapaknya pemberani semua gitu kan. Harusnya. Kakeknya nanti Oh, bokap iya. gue almarhumnya itu bapaknya laki gue juga tentara. Oh. Oh, Emang lu nggak bisa tentara? jauh-jauh ya? Alhamdulillahnya orang banyak yang mikir gue dikenalin bokap gue. Oh. Padahal enggak. Karena tentara enggak kenal sendiri. Iya. Oh ya. Kenal sendiri. Kenapa? Liza tahu. Ada apa nih? Enggak. Kok nggak Kan ada? cerita semuanya ke Liza. Iya, diceritain ke Enggak, gue. mata Kenapa sih? kalian tadi ada sesuatu. Apa Enggak, sih? ya udah terus. Iya apa sih? Taruh kan sebelum menanyakan kita ngomongin relationship gini kan. Nah, dari semua pekerjaan sampai sekarang ini yang menurut lo NG banget. Ibu rumah tangga. Nggak mau, insya Allah. Oh, nggak mau? Insya Allah gue pengen tetap aktif kalau udah menikah nanti, Iya, gitu. oke. Apapun itu pekerjaan atau kegiatan kesibukan gue pengennya Produktif. bisa, ya produktif lah gitu. Kalau gue bukan gue merendahkan ibu rumah tangga ya, pasti itu juga lebih berat Capek. gitu, lebih capek juga gitu kan, ngurus anak, ngurus keluarga kan juga pekerjaan yang mulia juga. Tapi kalau gue pengen juga memberikan porsi gue untuk keluarga, ada porsi di rumah tapi ada juga sebagai pekerja gitu. Tapi itu udah jadi deal-dealan gue sama pasangan gue bahwa insya Allah nanti seandainya masih diberi rezeki dan kesempatan untuk bekerja setelah menikah, gue tidak ingin bekerja sebagai pencari nafkah, gitu. Yes. Gitu. Dan dia sangat setuju untuk itu. Jadi untuk mengisi kesibukan gue dan menghilangkan kebosanan, karena nggak mungkin dipungkiri dong, gue kerja dari umur belasan tahun, tiba-tiba nggak kerja, mungkin gue agak stres atau apa segala macam, gitu. Dan itu sangat bisa diterima. Tapi so far yang kerjaan yang NG banget gitu. Mungkin jurnalis ya. Jurnalis ya. Jurnalis tuh kayak, gue tuh kayak I was born to be a journal gitu loh. Kayak suka gue suka Ngulik. gue suka nguliknya. Gue Iya. kan keponya tinggi, Anda tahu jempol saya. Terima kasih. Gue udah terima Iya kasih. kan? Tuh, Liza sudah merasakan manfaat jempol ini. Jadi kan ditanya. Ya ampun. Ini yang mana sih, gue bingung. Nggak ada deh. Intinya adalah Dia bilang- karena gue itu merasa diri gue adalah jurnalis dengan kekepoan yang FBI tinggi. lo ya. Oh, gila. Jadi lo buka jasa nggak? Gue lagi mau ada info yang gue cari nih. Kebetulan gue Kebetulan lagi red gue- cardnya lagi diskon 17-an. Bisa digoyang. Bener. Jempol gue nih gila, jempolnya aja yang biasanya di tempat restoran Padang ada di situ. pokoknya nih. best. Di sini nih. Liza di sini sudah nih. merasakan manfaatnya. Gue sampai bilang, gila, Cepet hebat. banget lu nyari Gua bilang, infonya. cepet Yang banget. kemarin ya? Yoi. Oh. Yoi, cepet banget dia. Cepet Cuma banget. gue juga kasih info ke dia. Bukan, beda. Yang mana sih? Orangnya benar. Tapi Kan lo kirim ke gue fotonya. tapi lo beda. Dia benar-benar dia sendiri. Kayak pada saat gue cerita sambil cerita. Iya, Za, ininya. Sumpah kalau lu kan, ininya, lu gua kan kasih. masih ada delay nanya orang apa kayak gimana. Enggak, gue sambil cerita. Nih gue sambil cerita nih Oh. Pak. Gue sambil cerita. Kita hadap-hadapan, maksudnya gue lagi terlentak ambil main handphone, dia ngebelakangin gue kan. Terus dia Zaya ini nih. Gue bilang gini, lu kapan nyarinya cuy? Barusan. Iya, nah kayak gitu. Oh. Secepat itu. Beneran. Dan itu menurut gua adalah salah satu skill, ability yang kita punya sekarang ini, analisa data dan observasi. Ada di diri aku. Tapi cewek emang iya sih, gue akuin sih. Kenapa ya cewek tuh kalau kepo atau pengen tahu sama sesuatu tuh sampai Kekepoan yang tinggi ya. Iya. Kekepoan. Enggak, Bu Liza enggak gitu. Enggak sih. Enggak Za, lebih. mau gua ajarin enggak caranya? Enggak. Males. Iya. Perempuannya nih orang. Iya. Dia yang ngajarin gue beberapa hal gitu kan. Kadang gue males udah bodo amat kan gue Kasih contoh ya, nih gua kasih tahu. Gua ajarin dia cari tahu data akun Instagram. Dan ini tidak mengobrak-ngabrik data pribadi, manual, semuanya tersedia di Instagram. Kita hanya perlu kejelian, analisa dan observasi. lah kan ketik namanya aja. Bukan. Gimana? Nanti gua ajarin. Bukan. Nanti diajarin. Enggak, gimana? Misalnya ini nggak kenal sama orangnya. Coba lu cari IG Udah, gua. kita- Enggak, lu cari IG gua coba. Bukan itu. Gimana gitu, sih bukan maksudnya? gitu. Nanti ya off cam kan. Karena ini skill. Ini skill. Ini skill Nggak, tidak gimana? bisa Bukan, dijual, gimana diperjualbelikan. Intinya Enggak, adalah contoh case-nya enggak. Belum nangkep gua. contoh case-nya adalah misalnya ada nih Iya. orang lagi ngepoin gue banget gitu ya kan. Iya. Orang ngepoin gue ini sebenarnya ini tanpa gue tahu misalnya itu adalah akun palsunya Liza. Oh, oke. Dan gue bisa mendapatkan data akun ini memang nge-link ke Liza. Itu ada caranya. Dan itu tidak pakai Aplikasi. check post aplikasi enggak. Gue cuma tinggal tak ini.
Tapi bukannya dia emang connect ya kadang. Kalau di yang Android. ada yang enggak. Hah? Nggak tahu gue kalau Android, gue nggak pakai Android. Tuh makanya gue bilang terima kasih Terima ya. kasih, jempol Terima Angie. kasih ya. Berarti lo tahu kalau misalnya gua sekarang kepoin lo pakai fake account gua. Pokoknya itu harus dengan kejelian. Jadinya memang semua kombinasi. Kita harus jeli. Sumpah Kita bener. harus, ya kan? Kita Iya. harus jeli karena kalau orang yang nggak jeli, ya antah berantah juga kita nggak Oh, tahu. itu butuh waktu tapi. Enggak, kejelian Kejelian aja. maksudnya kayak gimana ya? Nggak, faktor itu Nji, faktor itu tidak dimiliki oleh semua orang. Ya, kejelian itu. Makanya gue bilang kalau sekarang itu gue harus ngelamar di sebuah perusahaan menyantumkan CV, gue akan mencantumkan bahwa ability gue adalah analisa data, observasi, dan satu lagi pura-pura nggak tahu. Gue selalu pakai topeng Oh, itu. tapi dia ini emang kelihatan pura-pura bego tau biasanya. Ya, dan Iya itu kan? ability. Iya kan? Nggak semua orang bisa poker face. Iya, betul. Gue Kayak- kayak kadang-kadang nanya aja, tapi dalam hati gue tahu. Iya. Bahkan dalam hati gue pengen jawaban lu adalah Begini. gue mau makan nasi padang. Gue Dia akan akan ngegiring. atur biar lo jawab itu. Itu adalah ability. bagi Lo gue. zodiak lo apa? Taurus. Taruh. Ya. Tahu juga. Iya. Taurus. Gitu. Oh, Jadinya ini. semuanya Iya, iya. mungkin gara-gara gue zodiak Taurus, mungkin karena gue jurnalis atau karena gue Itu NGA kombinasi, aja. itu kombinasi udah dua-dua itu udah. Itu tidak, makanya kan gue bilang itu tidak bisa di-describe dan maksudnya kayak Ya, itu ya. kan tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Kayak gue misalkan. Tapi skill yang dia bilang tadi mostly Taurus emang gitu. Oh gitu. Karena dia hidup bersama Taurus. Emang gitu. Emang gitu. Dari dulu gua akuin. Oh, Kayak yes. yang kemampuan analisa, Emang lu buat salah apa sampai digituin? terus kayak yang muka-muka Poker face. yang kayak kita nggak bisa baca nih dia tuh beneran bego, beneran nggak tahu, tapi kok tiba-tiba dia begitu. ngomong hal yang Menjurus. lebih detail gitu Iya. loh. Poker face itu menurut gue penting. Bukan hanya untuk urusan hahaha Iya. ini ya, tapi untuk urusan pekerjaan secara profesional juga penting. Apalagi Iya. kalau gue host gitu. Nah, buat fun aja ya di kehidupan sehari-hari dipraktekin aja. Apalagi menghadapi orang-orang yang Makanya tadi Begitu. makanya gua langsung nanya zodiak. Zodiak. Connect kalau dia Taurus. Itu adalah skill Angie yang kemarin gue bilang, Nyambung. Oke. Terima kasih ya Angie. Gue bilang terima kasih. Nah, sekarang udah membahas pekerjaan. Nah, kita tuh gue kan tadi barusan sempat nanya juga ya Angie ya. Kayak kita bahas untuk relationship gimana? Boleh. I'm an oke. open book. Gue nggak Apa? ada yang gimana. book? Iya, I am. Nggak ada yang gue tutupin atau apa. Cuman memang kalau ada mungkin misalkan kayak TV minta interview membahas kasus, kan dulu gue ada beberapa kasus ya gitu. Dulu gue membatasi. Kenapa gue lebih menjaga perasaan orang tua gue yang pasti sakit hati juga. Bukan gue nya I don't give a sorry. Gitu. Tapi orang tua gue adalah prioritas gue gitu. Iya. keluarga. Iya, Gitu bener aja. lah, bener. Nah sekarang ada kabar bahagia luar biasa. Gue selalu bilang sama dia, cerita kita 2024 sama 2025 beda. Yes. Sampai gue sampai bilang sama dia, gila, I'm so happy sama dia, kayak akhirnya 2025 apa dinanti-nanti dikabulkan oleh Tuhan, luar biasa. Gue ikut happy banget kan. Akhirnya ada kabar bahagia yang sebentar lagi tercapai. Yes. Kita bilang kan karena kan masih menuju gitu kan. Gimana lu menandai seorang Angie yang sudah menjalani hubungan naik turun sampai Jadi akhirnya kalau laut tuh pasang surut gitu ya kan, kering gitu, tiba-tiba jadi danau. Tiba-tiba menemukan pelabuhan terakhir. Betul. Skills. Betul. Tapi pelabuhannya banyak kapal nggak? Kayaknya gue memang milih pelabuhan yang sepi sih. Mungkin ada kapalnya tapi nggak sebanyak pelabuhan Nggak lain. pelabuhan lain, ini aja deh gitu kan. Gitu Gimana dah. akhirnya lu menandainya gitu? Bokap gue itu terus-terusan bilang di saat gue udah menyampaikan bahwa gue serius sama pasangan gue yang sekarang. Bokap gue itu selalu bilang bahwa apapun yang terjadi, Mbak udah tahu resikonya apa. Apapun yang terjadi, terima dan ikhlas. Dan apapun yang terjadi, itu adalah jalan takdirmu. Jadi jangan salahin Tuhan. Gituin sama bokap. Jadi gue nggak bisa bilang pertama kali ketemu sama laki gue bilang you are the one. No, you are one of one of ya kan. Tapi ya ternyata seiring berjalannya waktu
kayak hukum alam kali ya, semuanya hilang, begitupun yang ada di gue gitu, embel-embel laki-laki berapa segala macam ya wajar aja kan, kita masih baru pengenalan, toh gue sama dia kan nggak langsung pacaran, kita hanya teman gitu, dan in the end ternyata dar-der-dur ya kehidupan ini gitu, sampai bokap gue bilang gini, mbak kan udah bukan sekali dua kali menghadapi gelombang seperti ini dan kuat kok, masa kayak gini aja nggak kuat. Itu cara bokap nyemangatin gue, padahal gue tahu dalam hatinya sedih juga kalau anaknya mungkin dijahati atau diserang, bukan dari pasangan gue ya, atau mungkin dari lingkungan luar kayak eksternal gitu kan. Dan akhirnya menemukan sosok abang ini. Yes. Yang gue pertama kali dikenalin, itu pertama kali kita belum gue ketemu sama abang tuh bukan face to face ya. Enggak, video call. Gue kan ke video call sama dia, gue bilang lah ini masa frekuensi. Gue bilang Sama siapa, sama dia? iya. Lu kalau kemarin ketemu di GOR itu gue kayak pertama kali video call, lah ini masa frekuensi, ya udahlah ya lu berdua dah ya kayak Kayaknya gitu. nggak sefrekuensi, emang dia ngalah aja, dia nyesuaiin sama dia. Enggak weh, sumpah aslinya. Berarti lo belum kenal gue kalau lo ngomong gitu. Lu sumpah, dia itu walaupun semanja-manja kayak gini, ini dia dewasa aslinya. Oh iya, kalau itu iya. Nah abang itu anak-anaknya juga sama. Oh, Kalau gua nggak- manja ya. kayak Oh iya. gue pas ngeliat gitu kan video call, lah pas lah gitu kan, pas lah yang Lo tau ini nggak? gitu kan. Gue sama abang satu zodiak. Bucin sama bucin. Iya. Bucin sama bucin. Bucinnya sampai tolol dong. Iya. Nggak akan denger dia omongan orang lain. Kemarin gue baru pulang kerja, ya kan, handphone gue silent. Gue udah bilang, sayang aku mau ngobrol dulu ya sama teman aku, teman kantor aja gitu kan, perjalanan pulang ke mobil. Terus ternyata dia ngechat panjang, telepon panjang. Ini aneh banget, aku tuh nggak bisa diginiin. Sampai driver gue fotoin, bang kakak aman kok, ini lagi jalan ke bawah. Ini aneh banget, aku nggak bisa diginiin. Berapa lama tapi? Apa ya? Berapa lama lo tinggalin? Setengah jam. Setengah jam. Emang udah malam, setengah 12 malam. Tapi kan gue mau kemana? Gue cuma dari atas ke parkiran, sayang. Ini aneh banget. Tapi emang kayak gitu sih, kayak waktu itu dulu yang waktu lu nyamperin gue sampai gue sikat gitu kan, si abang gue bilang, bang bentar ya, gue mau ngobrol dulu sama Angie. Udah Dimatiin oke, sama dia. Oh dia lagi video call. Iya, Dimatiin sama gue dia. bilang, oke gue mau ngobrol dulu sama Angie, nanti Angie juga ketemu sama lo. Oke bye. Dia matiin. Gue udah jarang banget ketemu sama dia. Terus habis itu, Yeah. ntar dulu gitu kan. Oh gue kira nggak tahu deh. Nggak apa-apa, coba. Nggak, gue kira dia kayak ngomong dia gitu. Dua-duanya ngomong Dua-duanya. sebenarnya. Ya gue nggak melihat si Angie ngomong si cowoknya. Tapi keluarga gue juga mikir kayak gitu. Tapi setelah di belakang kayak, ih masa keluarga kita nggak bisa ngelihat ya. Dia sendiri yang ngomong gitu. Padahal kan aku manja banget ya sama kamu ya. Yuk kan tayang gitu kan. Lu tau gak? Lu bayangin posisi gue. Apalagi kan dengan perawakan beliau Iya. kan. Lu bayangin gue di mobil nih. Liza duduk depan. Duduk depan nih. Nganterin gue balik. Waktu itu masih di apartemen. Dia bilang, yang Atu cerita, Za, bener gini. Terus lagi, bener kan Za gini. Tunggu dulu nih, gue mana yang mau gue dengerin ceritanya. Dua-duanya cerita, hobi ngobrol. Kayak dar. Iya gue cuma ngeliat Mas Ramli doang. Ramli lagi, driver gue udah hatam nih ya. Iya. Denger obrolan gue sama abang. Terus akhirnya gimana perasaan lu menuju Berapa bulan sih? Ini bulan apa sih? Oh masih oke. Ya dikit, ya bentaran lagi lah, insya Allah doain aja. Perasaan sih yang pasti ada rasa lega dan apa ya, bisa dibilang bahagia lah ngelihat orang tua balik lagi ya. Kalau gue ngeliat orang tua akhirnya I found the one, dan sudah sejauh ini. Walaupun sebelum sama abang itu percintaan gue sangat-sangat complicated, fluktuatif, apapun lah bahasanya, you name it, gitu ya kan. Kayak Pasang surut. Pasang surut ya tuh masih kan? mending. Laut, Pasang surut tuh danau. masih mending tuh. Pasang surut kan masih ketaker, oh jam segini Iya, pasang surut. Ini Dia enggak. bener, Enggak, pokoknya Ada tsunami ya. lu tahu kalau jalan ke puncak kan berkelok-kelok, ini lebih dahsyat gitu kan. Pokoknya gue kalau ke puncak itu gue keliling dulu sampai Surabaya, baru ke puncak. Kayak gitu lah. Nah, kalau sekarang itu yang buat gue lega adalah itu, dalam arti gini, gue itu punya janji sama diri gue sendiri setelah apa yang gue alami sebelum-sebelumnya dari soal percintaan, bahwa kalau nanti gue menghadirkan sosok untuk yang gue pilih di hidup gue, sosok ini harus menjadi
menantu dan bisa memberikan keluarga yang baru untuk orang tuaku dalam arti besan dan lain-lain. Makanya waktu lamaran kemarin, waktu abang di hadapan keluarga nanya menerima lamaranku atau tidak, di hadapan keluarga gue nanya abang satu janji yang kalau abang iyain gak bisa abang ingkari. Syaratnya adalah kalau saya terima, abang rela nggak dan siap nggak untuk bisa menjadi pasangan, orang tua, anak, menantu, saudara yang baik dan yang seharusnya for the rest of your life, gitu. Jadinya memilih pasangan itu kan, gue nggak pengen orang tua gue ngelihat anak gue salah milih pasangan, gitu. Tapi ya mungkin kalau seandainya ada yang tidak berjodoh, udah menikah tidak berjodoh, ya mungkin hanya bukan dia orangnya aja. Iya, jodoh mampir. Iya kan? Apa? Jodoh mampir. Pacar kandung. Lu nggak tahu ya? Nanti gue ceritain pacar kandung. Ya kan? Apaan pacar kandung? Si Liza ada pacar kandungnya. Gimana pacar kandung? Kasih tahu Za. Ya udah. Nanti ya. Nggak main TikTok ya? Di TikTok lagi ada Iya, tren pacar kandung. Gue kasih tahu dia. Ji, lu tahu nggak pacar kandung? Tahu dari TikTok. Hebat kan? Gimana sih pacar kandung? Nanti ya. Apa sih nanti ini tuh? Angie dulu. Ya udah, Terus Apa lupa? Itu menerima maksudnya bisa jadi saudara, menantu. Oh iya. pacar kandung habis itu. Bukan. Nah, bukan dong. Gitu. Nggak, Oh jangan iya. dong. Ingat. Maksudnya yang namanya jodoh orang itu belum tentu semua orang punya rezeki untuk berjodoh seumur hidup, Iya. gitu. Dan menurut gue sekarang adalah masa jodohnya gue sama abang. Apapun yang terjadi di hidup gue dulu adalah kesalahan gue. Begitupun apa yang terjadi di hidup abang, gitu. Dan gue nggak adil untuk membawa masa lalu abang di kehidupan sekarang. Begitupun sebaliknya. Iya. Kalau abang membawa masa lalu gue mungkin akan marah kayak nggak bisa gitu. Itu kesalahan ataupun kebahagiaan gue di masa lalu saat kamu belum ada di situ. Begitupun luka yang aku ciptakan untuk keluargaku, gitu. Berarti sekarang jangan ada luka lagi yang diciptakan dari pasangan yang aku pilih, gitu. Kita kan bukan dijodohin, kita milih sendiri, kita punya tanggung jawab atas pilihan kita, gitu. True. Begitupun di abang dan keluarganya. Terus lu kayak gimana cara, kan pasti kan dari kalian tuh kan dari dunia yang berbeda. Yang satu aparatur negara dan kamu dunia entertainment ini. Gimana kalian berdua menyikapi eksternal? Asik. Gils, eksternalnya apa nih? Eksternal apa nih? Masuk gak gue? Halus ya? Iya. Smooth. Eksternal apa sih, gue nggak nyambung. Enggak kan gini loh, kalau namanya juga orang di dunia entertainment pasti kan banyak yang nggak sukanya atau bahkan kaget atau ada fans juga ya kayak ternyata Tapi ke situ beneran arahnya. Iya. Maksudnya gini kayak kayak Angie udah mau nikah nih kayak gitu kan ada juga yang kayak gitu kan. Nah, itu gimana caranya maksudnya menyikapi hal-hal yang kayak eksternal tuh dateng kayak gitu kan. Apalagi sebagai calon istri aparatur negara itu kan nggak gampang untuk melalui prosedur dan sebagainya. Karena bokap gue dan bokap lo kan sama-sama bekerja di dunia itu gitu kan. Itu gimana caranya? Untuk menyikapi eksternal yang mungkin yang tidak selaras atau pemahamannya sama gue sama abang itu nggak diambil pusing sih kalau pemahaman kayak kenapa memilih abang gitu atau kenapa dia milih si Angie gitu dan segala macam itu alhamdulillah sampai sekarang kami nggak pernah dengar berita kayak gitu tuh. Tapi mungkin kayak ini cuman subjektivitas aja sih, like or dislike kayak gitu. Like or dislike selama bahasanya tidak mengganggu dalam arti kasar gitu, ya go ahead, kalian kan juga punya hak untuk bersuara, kecuali kalau mereka fitnah. Kalau mereka fitnah, siap-siap sayang. Apalagi sama nyenggol keluarga, bye. Jangan senggol keluargaku Setuju. gitu. Betul, karena apalagi kan maksudnya itu salah satu kalau bisa dibilang adalah resiko lu bekerja di dunia entertainment gitu kan. Lu mau nama besar atau biasa aja pasti ada lah namanya juga orang jaji gitu kan. Dan apalagi bisa juga jadi fantasi orang lain gitu kan. Sama di lingkungan suaminya juga. Iya, Iya, betul, sama. betul. Kan banyak dari ya bullying godaan gitu. lah apalah Iya. kayak gitu, belum lagi omongan dan sebagainya gitu kan. It's not easy buat maksudnya buat mau menuju pernikahan gitu kan. Kata orang itu mau menikah itu godaannya tuh banyak. Ya. Nah, setan-setan inilah yang biasanya datang. Hai setan. Betul. Iya dong. Gua enggak, tapi abis nikah makin banyak loh setan. Oh gitu, Enggak. berasa. Situ ganteng. Bukan gitu. Ih, Liza mulut. Dia nggak tahu konsepnya. Iya, astagfirullahaladzim. Bukan. Coba deh istighfar. Beda Tuhan. Jokesnya beda Tuhan, Bun.
Maaf ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seru banget tapi mau nikah. Lupa. Nggak pengen. Ulangi, nggak pengen lagi. Iya lagi. Gue pengen. Kan sekarang itu adalah masa bahagia teman-teman gue dulu. Ya Gue kenapa nggak bahagia juga? nanti. Oh. Tuhan lagi mempersiapkan. Karena bahagianya orang beda-beda. Ada Yes. yang bahagia lagi sendiri. Betul. Enggak, dia nggak bahagia sendiri. Apaan lu? Biasa aja. Biasa. Riza, Angie lagi poker face loh. Pura-pura nggak tahu. Apaan sih? Nggak bahagia apa sih? Kalau lagi poker face, nggak usah ngomong-ngomong. Nggak usah di sini. Nggak usah di sini. Sekalian aja lu. Astagfirullahaladzim. Ini salah banget udah sahabat yang kayak semua dibuka dari tadi, gue bingung Aku banget. kan udah bilang, I am an open book. Open book. Rahasia Liza juga ada di open. Jadi ke open semua ya. Termasuk karena Liza ada di hidup gua. Open juga. Gue sampai bilang gini, gue udah bilang sama Angie kan, Ji gila ya 2024 kita begini. Terus 2025 dengan jalan yang berbeda ya ceritanya. Maksudnya gue lagi happy dengan jalan cerita gue sendiri dan hidup gue sendiri. Sampai gue bilang gila, gue gak nyangka ternyata gue bisa ya sekarang ini posisi ini ya. Gue juga kaget kayak, ih puji Tuhan alhamdulillah Astungkara, dia dipertemukan sama abang gitu kayak gue bilang itu berkali-kali sama lo kan, berkali-kali gila ya Anji, kayak rahasia Tuhan tuh apalagi di tahun naik Dar banget kayak gitu kan, apalagi Siapa yang tahu? gue tahu dari kerja di studio yang sama, gue tahu gitu kan gimana, terus habis tuh cerita kita sering hangout bareng, cerita kayak gini Gak jelas. Dari yang gak jelas sampai yang jelas. sampai Dari yang ketawa-ketawa nangis. Itu Liza ya, bukan gue, sorry. iya, dari yang nonton film dari yang nonton apa film. Lu tahu nggak gue pernah di apa namanya tempat duduk Vale Sensi sampai jam 1. Deep Talk. Hah? Deep Talk Sampai jam 1. Di depan itu? Iya, di iya. pinggir, Di bukan pinggir yang yang apa yang bos, sebelah yang bos. SCTV. Iya dekat lift kan? Bukan yang SCTV. Oh, yang Pak. samping, SCTV lebih Bangkar samping, kan? iya, iya. yang dekat bos. Sampai jam 1 sama dia. Itu Ngapain? Terus kita gara-gara kayak nonton. berpegangan tangan kayak Iya. Liza yang kuat, Angie juga yang kuat. Jadi gini, jadi kita punya, jadi waktu itu kita bingung mau ngapain kan Ji. Nonton Terus habis yuk. nonton yuk gitu kan, ada film apa gitu kan. Kita judgmental sama film itu adalah karma. Karena judul apa sih? Yang si Blake Blake Lively. Pokoknya kita kayak aduh Liza, And With Angie Us nggak ya? nonton. Iya, And Angie With nggak Us nonton ya? romance sama. Liza juga gitu. nonton romance. Yaudah lah nonton aja gitu kan. Enggak, kita jajan banyak banget. Kita Berasa premier, kayak, kita iya, lagi premier. Udah lah kita mau santai, pokoknya kita mau kita enjoy. nonton gitu. Ternyata tengah-tengah film makanan tidak tersentuh, kita semuanya gigit jari. Itu film tentang kesehatan mental. Dan itu tuh kayak humanis banget. Kita sampai selesai kita keluar tegang. Karena gue gini, Ini Ji, film apa? Ini film apa? Ji, ini begini. Ini gini. Iya Liz. Iya nih. Liz, ya gini. Jadi beneran abis dari film itu kita deep talk ya? Ya kita deep talk, kita Kenapa kayak deep nggak talknya tenang. di tempat Vale? Karena nunggu mobil. Karena nunggu mobil. Oh sebentar dong berarti. Enggak. Bareng lagi mas. Emang kondisinya enggak sebentar. Kita ngomong Pak lama loh itu. Sama sampai jam 1 lewat. Iya. Sampai Zaini kita mau ke dimsum, nggak lapar, udah kayak gitu. Tapi Liza harus kerja besok pagi. Iya. Ya, itu kita akhirnya di situlah kita lebih bonding ya. Karena kan Ini kondisi lo sama yang mana? Warna-warnanya merah. Ya kan gue nanya, kan gue gak ada di situ pada saat itu. Gila, gue ngedenger momen-momen kayak gini kayak bentar stop dulu, ini lo lagi cerita yang mana? Itu kayak gue tahun lalu gitu, dan Nah, sekarang sekarang dia Liza. kan? Kayak ini lo sama yang mana? itu biasanya posisi gue. Ya biasa tuh Liza gituin gue. Ini lo lagi cerita yang mana ya? Ya Gitu. gitu. Gue beneran bingung woy. Enggak gitu. Gue ketemu mantan gue, ntar dulu. Yang mana? Mantan lo yang mana sih Iya Nyet? Gue bilang. Iya, sekarang gue punya kode kalau sama Liza. Jadinya tuh harus ada tempat yang mengingatkan. Di ini, oh mantan dia yang ini. Jadi gue nggak dua kali Iya. nanya. Jadi gue udah tahu. Dan dia tuh caranya. selalu, gue kangen lo sama mantan gue. Enggak gitu. Bener? Enggak gitu. Bener? Mantan yang mana? Nah, beda 3 kali kangen, 3 kali Iya, beda. sama dia cerita tiap orang beda. Sama lu kangen yang A, sama gue yang B. Nah, berarti Enggak, kangen semua kan? Enggak gitu. Ya Allah, gue di roasting Gila, dulu dari gue Sumpah. dalam setahun ini aja ya. Lakinya Liza tuh ada 5 berapa yang ya? gue tahu. Kagak, apaan lu 5? Masa lu cuma 5 sih? Tahun ini kan? Tahun ini 5. Tapi ada orang lama Ini di podcast ini, gara-gara podcast ini ya. Tapi Kayak ada semua orang orang tahu lama perjalanan cinta gue. datang ini. lagi. Ntar ya gue hitung dulu ya. Iya. Kode lu kasih tau. Tahun ini, Dia tahun tahu. ini aja. Angie kan kamu tahu, aku cerita. Kok 5 nih bilang? 7 ya? Apaan sih? Aku lu
Yang tahun ini doang, Za. Berapa? Gue males ngitung jujur. Gue kayak daripada salah. 5. Ternyata ini Enggak, dulu enggak, perasaan enggak, lo. enggak. Pokoknya ada yang banyak banget Gue lakinya. males, gue sampai bilang, Ji gue males ngitung. Coba gue, makanya gue nanya, Ji yang mana? Gue bilang, Iya. Pokoknya ada yang baru, ada yang lama datang lagi. Iya. Iya lagi. Oh iya. Kan- Ya, itu yang lama datang lagi. Terus ada gua yang tahu. on off. Jari lu beda dong. Lah yang lama datang lagi yang mana? Lu sebut aja di on cam. Masya Ada. Allah. Enggak, kasih kode aja. Gue pasti tahu. Nggak usah kasih ke tenggorokan. Masa lu telan ludah kedengeran ya? Saking gue udah kayak Apa? Kode yang cuman kita yang paham. kode. Masalah lu tahu ini orang. Onde-onde. Yang mana sih ini? Onde-onde maksudnya apa? Ada apanya onde-ondenya? Taburan apa? Bukan. Banyak banget dah lah, biarin aja. Iya. Lagi happy. Bukan. Dulu gue juga gitu. Sekarang aja anteng. Takut. Diikat dia sekarang. Diikat gue, diikat. Enggak, tapi ya Angie itu setiap kali kalau udah komitmen, jujur, ini yang sahabat-sahabatnya doang yang kenal ya. Jangan baper, jangan bilang, "Ji, lu ngilang." Emang anaknya bucin. Ya tahu urus. Iya emang. Iya kan? Iya emang. I will do anything for my Yes. lover. Iya. Iya sampai udah dibilang orangnya begini, tutup mata. Iya, tahu urus kacamata kuda. Bener. Tapi bener banget. sekali gue udah memutuskan gue nggak mau, itu harus gue yang mutusin. Jangan orang suruh. Tapi selesai tahu nggak bisa. Wah, lu mau jungkir balik, gue juga nggak nganggep lu ada. Iya, Iya, benar. Iya, Benar. tahu urus. Dia begitu. Gue sih. pendendam, bro. Iya, I know. Gue Taurus, gue pendendam dan gue dendam dengan strategi. Iya, dia gitu lagi. Sumpah dia Bener. begitu. Dia begitu, dia bilang gitu. Gue nggak akan dendam lalu Tapi kalau dia belum meledak-ledak. selesai, ya nggak selesai. Ya, makanya harus gue. Capek ngadepin dia, iya. Ha-ha. Harus sampai bleeding sih. Ya makanya Itu konsepnya kan kita Konsepnya pernah harus bahas gitu. itu. Iya, iya. Kan pernah kita bahas ya, konsep kita berdua kan agak Sama gue kayak dia sebenarnya. Nggak. apaan Iya. sih lu sagi nggak gitu ah. Lek aja lu ngomong nggak usah gitu lu sagi. Tapi everyone has been there dan that. Tapi enggak beda sama level kita. Kalau kita kan bleeding Level ya. dewa. Bener, bleeding lah. Bleeding kayak bisa. Kalau dia? Tudulnya masih pinter. Oh, dia tolong tapi pinter. Pinter sumpah. Oh. Tudulnya dia pinter. Kalau kita kan another level sampai bleeding gitu Coba kan. dikasih dulu les sama yang Udah. Tulul. Udah. Apa sih, takut deh. Tahu gua, udah tahu. Ini tuh orang nggak ngerti tahu. Internal joke. Internal jokes. Sekarang kan kalau gue cerita, gue habis ceritanya ke Eji, terus nggak berapa lama sih gue ceritanya ke Tiar, kayak gitu-gitu aja muter-muter kayak gitu. Gitu. Nah sekarang untuk lu akhirnya bisa anteng memandang gue masih bilang relationship lagi gitu kan. Sorry nih, itu kan presetan Isi gue. hati ya. Iya. Itu kan presetan gue dari dulu. Lah lu memandang relationship ini setelah melihat jatuh bangun, gagal pasang surut dan lain sebagainya, trauma yang pernah ada, akhirnya lu memberanikan diri membuka lembaran baru dan oke, gue menuju pernikahan is not easy, right? Dengan your past relationship gitu is not easy, dan gue juga tahu gitu kan gimana dia. Apa yang akhirnya di satu titik Angie, oke, gue berani untuk melangkah lebih lanjut. Manusianya kah atau memang lo merubah point of view lo memandang sebuah pasangan atau relationship? Kayaknya dari guenya deh. Dulu tuh gue nggak mau datang ke kawinan. Semenjak gue nggak jadi nikah yang kedua ya. Nggak. Ya terus gue Emang dua kali? sama dua kali gue nggak jadi nikah. Sama dua orang berbeda ya, bukan sama satu orang. Iya. Kalau satu orang 2 kali nggak nikah, kenapa lu? Gitu. Kayaknya lu deh yang bermasalah. Iya kan? Anyway, habis itu gue nggak pernah lagi mau datang ke nikahan. Gak tahu ya, ini kayak Ingat gak kita karma datang? baik kali ya. Ingat gak kita datang ke undangan berdua? Nah, Ya, itu. itu kode gue. Itu kode gue. Oh, situ. Nah, Ada mantan ada. dia. Ini Jadi pokoknya mantan gue sama mantan dia silih berganti. Pas mantan dia lewat, gue yang sebelah kanan biar papasannya Liza ngadep sana. Pas mantan gue yang lewat, Di Liza acara yang sebelah sama? kanan. Di acara yang sama. Jadi kita Zaza mantan gue sebelah kiri. Terus gue lihat sana. Jin mantan gue ganti tempat ganti. Gitu. Goblok. iya, beneran. Kayak acara gosip lama-lama.
Aduh ya Allah. Nah itu karena gue pernah gue juga tahu akhirnya Angie kan sempet yang kan lu bilang ya lu udah datang sama gue ya, gue nggak mau datang ke kondangan gitu kan. Nggak mau soalnya karena bagi gue pernikahan itu adalah sebuah event yang menakutkan. Yang nggak Ada bisa- trauma itu ya? Iya, maksud gue trauma itu bukan hanya gue loh, tapi keluarga. Balik lagi soal keluarga gitu. Nah di situ gue ngerasa kayak antipati, pesimistis lah memandang konsep sebuah pernikahan gitu. Di mata gue saat itu pernikahan tuh gak ada yang bahagia. Ngapain lu cuma paper doang gitu kasarnya ya. Setuju lagi terus. Astagfirullahaladzim. Enggak, di beberapa temen gue terus. Bukan lo kan? Bukan. Sumpah Gua mah. mata gue langsung. Apa? Ini kalau slow mo lu ngerti kan? Kayak zoom in zoom out Indosiar gue. Ini gitu, bukan gua. Oh, Setuju. oke, temennya. Gue setuju aja sama Ya, statement temennya. itu. Oke ya terus. Tapi nggak tahu kenapa di saat itulah gue masih kesana sini ya Zaya. Di saat itulah Liza masih kalau gue cerita ini yang mana gitu. Ternyata setelah gue memberanikan diri dari orang-orang terdekat gue, mereka nggak ada yang nyuruh Liza, bahkan even nggak pernah nyuruh gue untuk Angel lo harus gini. Tapi mungkin dari obrolan, terus habis itu dari semangat yang mereka sampaikan ke gue itu mengubah pola pikir dan sudut pandang gue terhadap konsep pernikahan. Gue mulai memberanikan diri datang ke kawinan. 3 kali tuh di tahun itu gue berani datang kawinan. Walaupun datang derdek ya Zaya, derdek gue segala macam. Bahkan dari yang kawinan gue datang, gue jatuh di panggung. Kenapa? Pas salaman sama pengantinnya, gue jatuh di panggung sampai dipapas sama laki gue. Hah? Karena Karena gue setakut itu ngelihat Setrauma itu? Iya kayak gitu. Nah setelah gue memberanikan diri, entah kenapa gue ketemu sama abang. Jadi kayak ketemunya di kondangan. enggak beda. Iya, kesantai dong. Kok Beda. emosi sih berdua? Tapi mungkin maksudnya kayak kalau gue semakin menjauhkan sebuah konsep, apapun mental. faktor yang terkait sama konsep itu mungkin akan ikutan menjauh. Saat gue udah mulai berani lagi, mungkin dia akan mendekat. Di saat gue sama abang masih baru-baru, itulah yang datang ke kondangan yang gue jatuh jempalitan di panggung itu. Gue malu, iya gue tahu gue malu banget. Pasti itu direkam kan sama orang di sana. Kan sekolah kawinan kan ada kamera Iya, ya. benar. Seumur hidup gue akan ngeliat gue jempalitan di panggung kawinan ya kan. Tapi ya udah karena gue derdek salaman tuh gue nggak bisa. Iya, Kayak iya. kaki gue nggak ada rasanya. Gue inget banget lo aja waktu pas yang kondangan kita berdua datang ya. Zaza lu dulu ya maju Zaza lu dulu. Ini gue gimana Beneran. gitu. Dia Pegang tangan gitu. Udah sampai kayak gitu anxiety. Nah, anyway, baru-baru sama abang itu gue belum yakin sama abang. Gue yakin saat itu abang juga belum yakin sama gue. Kita belum ada keyakinan yang sebegini besarnya. Itu gue masih deny lah sama yang pernikahan dan segala macam. Tapi setelah gue legowo udah berani nih, ya udah sekarang gue ubah deh perspektif gue tentang pernikahan. Karena ya siapa sih yang nggak pengen nikah sekali seumur hidup, ya kan? Tapi kalaupun ada yang berhenti di tengah jalan, ya mungkin memang jodohnya sampai situ gitu. Bukan, gue sebenarnya nggak setuju sama konsep kata-kata orang jagain jodoh orang. Bagi gue lebih cocok setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Betul. Jangan Yes. dipaksakan kayak gitu. Dan apapun itu yang udah lewat ya lewat kayak gitu. Nah di saat gue udah mulai bisa ngubah perspektif, baru di situ keyakinan gue sama abang itu ada. Begitupun abang ke gue. Jadi ternyata mungkin gue nggak ngerti ya kalau secara energi atau secara ilmu psikologi gimana. Tapi kayaknya apa yang kita tarik selebihnya Itu akan ya, mengikuti. track. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi ya mungkin emang balik lagi kata bokap gue, emang ini jalan hidupnya. Gue nggak masalah umur 30 sekian baru nikah. Emang umur berapa sih? Gue 32. Aman lah. Bagi lo aman. Bagi orang. Bagi nggak semua orang berpikiran Apalagi kalau cewek tiga- ya? Iya, Yes. nggak. Dulu mantan gue itu pernah ngomong gini. Waktu itu gue masih 29 sampai 30 yang gak jadi nikah yang kedua. Ya kita harus nikah habis itu langsung program. Aku maunya anak perempuan. Karena kamu itu kan perempuan ya. Biological clock badan kamu tuh cuma sampai 32 buat hamil bagus. Anjing, kaget gue. Gitu. Gue pernah sama orang yang gaslightingnya sebegitunya gitu. Untung gak jodoh. Lo coba kayak Ya gitu. Ih itu Huru-hara. Huru-hara. Maksudnya Huru-hara. ada juga orang yang mikir kayak gitu. Gue nggak setuju sama konsep perempuan itu dijadikan Pabrik. pabrik anak gitu. Gue pengen punya pasangan yang mencintai gue sampai di masa tua nanti, saat anak-anak ninggalin kita. Ya pasangan lah yang akan Iya. ngurus kita kan. Betul. Kayak gitu. Karena kan gini, balik lagi kalau gue cerita sama teman-teman gue, even kayak gimana ya, gue selalu bilang, lah kan lo nikahin gue, ya kalau menikahi gue secara pribadi gitu kan, nggak ada embel-embel yang gimana-gimana, ya sudah lo berarti menerima gue ya sebagai
Liza ataupun Angie ya sudah sebagai pribadi. Kalau misalkan anak tuh kan berarti kan Titipan, rezeki dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Kalau misalkan belum ada ceritanya untuk memiliki anak, terus kenapa lo jadi ini, lo merasa lah gue merasa nggak beruntung nih kayak gitu, nggak gitu kan konsepnya. Kan makanya kayak perempuan tuh bukan pabrik untuk anak gitu Iya, ya. jangan sampai ada yang kayak gitu. Amit-amit kita dijauhin dari laki-laki dengan pola pikir gitu ya. Boleh dong kalau gitu. Oh, lu nganggap gue pabrik anak, lu pabrik duit gue tuh ya. Dasar lu Bank Indonesia gitu. Iya kan, ATM Lu juga nggak terima kan digituin ibaratnya. Nggak bisa. Kesetaraan gender, ingat lu bukan motor standar ganda. gas renging Ya kan, gas ngeng nih pokoknya. Nggak bisa gitu. Susah MotoGP ini. Standar ganda mulu. standar ganda. Gimana sih lo? Gue capek nih gue ngomong sama Angie. Tahu anjir, ini nih kayak bukan podcast loh, kayak nongkrong sewajarnya aja. Kurang kopi sih ya. Iya, Bun, kita kopi udah 2 Berhubung gue. ya? Gue udah 2. Angie udah. Itu kan? Alah, baru 2. Enggak, gue maksimal 2. Oh iya. Kering tau kulit kalau Oh iya? kebanyakan. Heeh. Ya minum air putih lah. Udah banyak. Vitamin E. Nggak cocok jerawatan Ya gue. udah, siapa suruh. Gimana sih lo? Lu kasih tahu ini, gue kasih tahu siapa suruh, kesel gak sih gue? Anyway, tapi aku really appreciate kalau kita itu menjaga badan kita gitu ya, kayak tadi nggak boleh minum kopi gitu ya kan, karena kering. Itu kan kesadaran untuk menjaga badan. Cowok kan juga gitu ya kan. Kalau gue, soalnya gue penganut yang merawat diri bukan merubah gitu. Tapi gue appreciate juga kalau seandainya kalian merasa balik lagi, kalau merubah membuat lo menjadi percaya diri ya udah sok aja gitu. Kalau gue sih tipe yang merawat aja, insya Allah kayak gitu. Insya Allah. Misalnya kalau mau merubah pun, kalau misalkan ada sakit penyakit kayak gitu, untuk estetiknya ya Sekalian. Enggak, gue gak akan bilang ngomong sekalian sih. Ya kayak misalkan sinus gitu kan, gue bilang oh iya gue operasi sinus, gue tiba-tiba banyak tuh beda, public figure bro. yang bilang katanya operasi hidung buat sinus. Kenapa ya? Padahal kalau gue ya seandainya suatu ketika gue mau operasi hidung gitu, daripada kita dijadiin target FBI sama netizen alasan kita mau Ngomong manjangin aja. hidung, Ngomong aja, gitu. bener. Maksudnya gini, jangan bilang iya gue asli kok gini-gini udah ditunjuk. Ya of course yang aslinya, terus yang digantinya nggak ditunjukin. Iya, Liza, ini operasi ini kan hidung sama bibir gitu. Terus Iya. bibir ternyata filler gitu ya kan. Tapi hidung asli. Terus habis lu bilang Hidung aku asli kok gini, tapi ngomongnya hidung doang. Nah, bibirnya bibirnya enggak. kagak. Kalau gue gitu. sih gue bilang, gue tuh appreciate banget sama Denada. Ah. Denada kan baru OP kan. Nggak tahu gue. Nggak tahu. Cakep banget dia, cakep banget. Tapi maksudnya dia jujur. Gue lebih appreciate orang-orang kayak gitu karena public figure itu bebannya tanda kutip lebih banyak daripada Betul. mereka yang nggak di depan layar kan. Yes. Jadi saat lo public figure dan lo menjual kejujuran, I really appreciate it. Iya benar daripada eto naturale Iya. ternyata ente gitu. Tapi ya kan. terserah, balik lagi orang nggak ganggu gue, mah gue mau bodo amat. Bener. Yang penting gue cuma ngasih bahan aja buat nih podcast kali ini. Jokes internal dimulai. Ya, Udah sejam lebih. Udah? Dah. Udah gue bilang gue cuma mau datang kalau 3 episode, di-cut lagi di 1 jam. Nah, kira-kira Angie apa yang mau diharapin untuk nextnya sebelum pernikahan dan juga untuk karirnya gimana? Angie berharap teman-teman Angie, terus habis itu walaupun kalian juga nggak kenal Angie, keluarga Angie itu bisa membantu, menyemangati, memberi masukan, mendidik Angie menjadi perempuan yang baik dan yang seharusnya untuk nanti bisa membina rumah tangga. Amin. Begitupun menjadi pasangan untuk orang yang udah Angie pilih, si abang ini, dan menjadi kalau lebih dewasa tuh mungkin lebih gede ya, tapi dewasa ini di sini menurut Angie adalah bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Masalah itu pasti akan datang, mau besar kecil itu pasti akan datang. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu yang harus dipertahankan gitu. Dan Yes. aku berharap aku tidak kembali menjadi aku yang dulu yang wah meledak-ledak sampai kayak dar-der-dor, semua orang harus tahu. Aku tidak ingin kembali menjadi Angie seperti itu. Aku sekarang menyukai kehidupan aku yang semi private, but I really love it. Hanya orang-orang tertentu eksklusif yang tahu gitu. Seperti podcast kali ini. Oke, thank you so much Angie udah mampir. Thank you Angie. Thank you.